Safari Ramadan pertama Wali Kota Medan Riko Was di Masjid Ihlasya yang bertempat di Jalan Jerman 15, Medan Denai. Safari Ramadan menjadi agenda rutin yang digelar Pemko Medan setiap tahunnya. Acara yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Medan, Riko Was, beserta PLT Kepala Dinas SDA BMDK Kota Medan, Gibson Panjaitan, KUPT Medan Kota, Mong Eka Indrawan, serta anggota DPRD Wong Chun Santarigan. Kami pun terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian bisa mensupport tentang Safari Ramadan ini. Melalui kegiatan tersebut, Pemko Medan memberikan sejumlah bantuan sosial. Ya Allah, acara ditutup dengan tausiah dari Ustadz M. Yasir Tanjung SPD. Lalu dilanjutkan dengan berbuka bersama. Alhamdulillah, ternyata di sebelah Masjid Al-Ihlasya kami bisa hadir di sini di Safari Ramadan pertama. Ya, Safari Ramadan pertama. Bapak pertama kali dikunjungin ya, Al-Ihlasya? Pertama kali Pak? Saya pun baru pertama Pak. Karena baru dilantik Pak. Yang namanya Safari Ramadan saya baru pertama kali Pak. Jadi baru ikut pertama kali. Kali inilah baru tahu, oh ternyata kayak gini Safari Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan pemerintah Kota Medan ini kegiatan yang membawa berkah. Yang terpenting hadir di sini bukan tentang apa yang dibantunya, tapi tentang perhatian kita. Perhatian ini tidak hanya untuk sampai saat ini saja. Padahal sini ada Pak Camat. Mana Pak Camat tadi? Nah, ini Pak Camat. Titip saya perhatian kepada masjid ini tak hanya untuk hari ini saja, tapi harus bisa berkelanjutan, ya, dan juga untuk masyarakat sekitar, terutama laporan-laporannya apa permasalahan dari masjid juga harus bisa ditanggapi, ya, karena inilah pemerintah Kota Medan ke depannya apa yang harus kita benahi, salah satunya tentang pelayanan juga. Pelayanan ini bagaimana merangkul ke seluruh hati kita ini bisa ikut turut serta dalam pembangunan Kota Medan. Ini yang tinggal di sini tentu menjadi masyarakat Kota Medan juga, ya. Jadi kami pun terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian bisa mensupport tentang Safari Ramadan ini, dan juga tadi disampaikan telah kita berikan bantuan ya. Ya, saya ada bantuan untuk nanti pembangunan masjid apa yang belum selesai. Mungkin belum maksimal, tapi setidaknya bisa membantu apa yang dibutuhkan dari Masjid Al-Ihlasya ini, apa yang belum selesai selama beberapa tahun terakhir. Ini dibangun sudah 8 tahun ya Pak ya. Sudah 8 tahun, insya Allah mudah-mudahan ada progres yang agak lebih menambah sedikit dari bantuan tadi. Bantuan tadi juga ada tentang koperasi ya. Oh ya, ada sosial 10 juta rupiah juga ada bantuan. Dan juga tadi ada bantuan bibit. Ada bibit cabai ya. Wah, ini ada bibit cabai juga. Ini mungkin karena cabai rawit lagi naik kan. Ya, tapi cabai merah lagi murah tadi Pak. Jadi kebetulan Pak Wong tadi pagi kami sidak pasar sedikit, cabai merah itu turun Pak. Tapi cabai rawit itu naik, harga lain beras, gula itu semuanya stabil. Nah, telur stabil masih bagus. Tapi yang tadi cabai rawit, bawang putih, bawang merah juga itu menjadi concern kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di Safari Ramadan ini kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Ini Bapak Ibu sekalian, di momentum kita Ramadan kali ini, kita telah panjang tahun lalu melewati banyak tahun-tahun politik. Tahun politik, maksud saya kita melewati tahun politik, banyak sekali mungkin bersinggungan, banyak sekali mungkin ada yang berbeda pendapat, beda pikiran pada masa yang kemarin, dari Pileg, Pilpres, Pilkada, banyak sekali yang mungkin belum sempat, sampai sekarang mungkin belum cakapan juga masih ada. Jadi harapan saya di momentum bulan puasa ini, marilah kita merefleksikan diri, membenahi diri kita, membersihkan diri kita, mari kita bersatu untuk membangun Kota Medan ini bersama. Kita bermaaf-maafan, insya Allah mudah-mudahan bersih hati kita, niat kita baik untuk membangun Kota Medan ini bersama. Karena yang lalu itu hanya di sekedar kontestasi. Yang terpenting adalah mulai dari hari ini sampai mendatang, kita adalah saudara sekota Medan.
tidak ada lagi perpecahan. Yang terpenting adalah kita bersatu, mengikhlaskan diri di dalam bulan puasa ini. Marilah kita berbondong-bondong mengejar berkah dan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang untuk kita, dan ini adalah bulan pertobatan kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan pertobatan itu juga. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya berharap Pak Ustadz Yasir Tanjung bisa nanti memberikan pemahaman yang baik kepada kita semuanya. Mungkin banyak belajar. Kalau bisa nanti pantun diperpanjang. Biasanya pantun Ustadz Yasir ini banyak ini. Insyaallah Ustadz Yasir kita berikan pada Ustadz Yasir di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan dan arahan Wali Kota Medan. Boleh berikan tepuk tangannya untuk bimbingan dan arahan yang telah disampaikan oleh Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayuwa. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja mari kita dengarkan bersama Tausiah Ramadan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Yasir Tanjung SPDI. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah walhamdulillah wasyukurillah. Aska sholati wassalami li rasulillah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayuwaas. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa sehat walafiat. Allah mudahkan selalu urusan dunia dan akhiratnya. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Medan Bapak Wong Chung Sen Tarigan yang berkesempatan hadir pada hari ini, seluruh pejabat pemerintah Kota Medan, para UPD, camat, lurah, para dan ramil dari Kapolsek, yang terhormat Ketua Badan Kemakmuran Masjid Ikhlasiyah beserta pengurus-pengurus lainnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di studio menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit, kurang lebih 40 menit lagi kita berbuka puasa. Ceramah ini pun saya rasa terlalu lama ini Pak Riko, karena tadi gambaran dari Kesra udah nampak berapa yang ditandatangani. Mudah-mudahan walaupun agak sedikit nanti ceramah, karena ceramah ini sebentar sama panjang samanya itu Bu, sama kita macam naik angkot jauh dekat 5.000 ya Bu ya. Ceramah ini pun gitu juga ya. Jangan Ibu pikir aku ini mata duitan, enggak. Saya ini ikhlas hati saya di jalan dakwah. Ya kalau ada tambahan dari wali kota, alhamdulillah. Ya kalau nggak ada, parah kali lah itu dia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tak terasa perputaran waktu rasanya begitu cepat silih berganti ada di hadapan kita. Baru saja rasanya Ramadan 1445 Hijriah pergi meninggalkan kita. Kini bulan yang mulia itu kembali datang lagi menemui kita. Doa yang kita panjatkan selama ini sudah terjawab dan dibuktikan hari ini kita bisa kumpul di tempat ini. Itulah doa yang sering kita panjatkan Bapak Ibu ketika masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sering saya menyampaikan ketika kita masuk dalam bulan Ramadan ini, menikmati ibadah dalam bulan Ramadan ini, anggaplah Ramadan tahun ini Bapak Ibu sebagai Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Karena apa? Tak ada jaminan bisa kita untuk hidup pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang.
Oleh karenanya, lakukanlah terus hal yang baik dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bukan persoalan agamanya, bukan persoalan pangkat jabatannya. Apapun posisi yang hari ini Allah titipkan sama kita, gunakan semua itu hanya di jalan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini tak lama-lama Bapak Ibu. Bang Wong Chung Sen, Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun Bang. Tapi lihat, berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu udah umur 50 tahun ke atas, udah ya Bu, jangan lagi banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Walaupun nanti doa kita di Jerman ini Pak PKM diijabahlah sama Allah. Sampai 89 tahun kita Pak hidup di dunia ini. Tapi keberkahan udah Allah cabut satu-satu dari diri kita. Untuk apa? Sama cucu awak tak tanda, pendengaran kita udah hajab, pemikiran udah pikun. Saya pernah Pak Wali bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning, Medan Johor. Saya kebetulan baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, kupikir silaturahim lah sebentar main-main ke rumahnya. Begitu saya duduk Bu di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk depan teras rumahnya, kakek ini pun ku tengok keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini pagi-pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejar kakek ini Bu, ku cium tangan sama jidatnya, bolak-balik ngambil berkah. Karena gitu kata guru-guru kami dulu di pesantren. Pas waktu lengket bibirku di kepala wak ini dijawabnya, kau kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, kata la ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih. Kek, saya bilang, datang kawan saya udah lazat, udah pikun katanya pula. Tengok Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam ketua DPRD Medan kita ya Bu ya, Bang Wong Chung Sen. Walaupun beliau pakai tongkat kemana-mana, tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat. Untuk nikah 3 kali lagi masih kuat ya Bang ya. Makanya umur ini kan bukan perkara panjangnya, tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya. Apalagi tujuan akhir kita manusia yang beriman, berpuasa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu cuma satu. Apa itu Ustaz? Kita ingin hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman. Mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah pengalaman, lama lagi rupanya ya. Beberapa hari yang lalu Pak Wali, saya baru pulang tausiah Ramadan di salah satu bank terkenal Indonesia di Jakarta Pusat. Tak usah saya sebutkan nama banknya ya Bu, nanti naik pula rating orang ini. Pak pimpinannya baru pulang dari Tanah Kusir Jakarta, cerita sama saya, Ustaz Yasir, ya Pak, semalam di Tanah Kusir Jakarta ada 2 mayat Ustaz. Iya Pak, mayat A, mayat B. Lobang pun digali Bu, lobang A, lobang B. Mayat A berangkat keluar, aturannya kan Pak diletakkan di lobang yang A. Ini malah diletakkan di lobang yang B. Inilah Pak Kanispora, udah mati aja pun masih rebutan lobang orang tuh. Setelah 1 jam berselang, mayat B nyusul ke pemakaman. Tengok lokasi, udah ditempatin sama mayat A. Keluarga mayat B protes, ya lo udah ditempatin, kok udah ada yang ngidurin? Rupanya Bang, saya baru tahu, tradisi di Tanah Kusir Jakarta itu agak beda dengan kita yang ada di kota Medan ini.
Itu pekuburan di sana Pak Wali dikelola sama Pemko, setahun tak bayar pajak, kuburan hilang. Dan apa sedangkan kita malah bilang ini rambut siapa? Karena sudah terlanjur Pak, cerita Pak pimpinan sama saya, diskusi kedua belah pihak keluarga menyepakati bahwa mayat A yang diletakkan di lubang yang beda dibongkar untuk dipindahkan. Setelah dibongkar, posisi mayat tak lagi utuh seperti semula, dengan tidak lagi menghadap kiblat, separuh dulu kepala terpecah menjadi dua dan isi perut serba berkeluaran. Permainan 1 jam di alam barzah. Apakah ini yang dinamakan dengan azab kubur Pak Ustadz? Bisa jadi. Karena sewaktu-waktu nanti kita Bapak Ibu di alam kubur bisa menjadi rawdatum min riyadil jannah, taman-taman surga, dan seketika bisa berubah menjadi khubratum min hubarin niron, jurang-jurang neraka. Itu makanya hari ini beruntung Bapak Ibu hadir ke Safari Ramadan Pemko ini, jumpa pula Pak Riko Waas. Sama hari ini saya mau ngasih amalan ya Bu ya. Tolong dengarkan ini Bu, jangan fokus sama ke kue kotak. Dengarkan ini dulu Bu, dengarkan ya. Tapi saya minta tolong ini ya Pak Camat, apa yang ku sampaikan ini saya minta tolong jangan dikasih tahu sama yang nggak datang. Ini kita aja nih ya Bu ya. Itu makanya Bu, Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim mungkin lewat camat yang jadwalkan kita hadir datang kemari. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh masyarakatnya sebagai bahan nanti camat ini naik bisa jadi kepala dinas Kota Medan untuk kedepannya. Artinya Bapak Ibu, kita semua yang hadir pada hari ini, semua disuruh duduk aku ya. Semua nanti akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk, dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya Bapak Ibu, ada satu kitab yang pernah saya baca. Kitab ini namanya Kitab Durratun Nasihin, mengatakan bahwa rupanya Bu, nanti di hari akhirat ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustaz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina terus saya update perkembangannya sampai hari ini Bapak Ibu. Walaupun terus di sana orang tuh dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa tampak seminggu 4 kali Pak. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lah Pak. Semalam di Amplas ada mantan preman besar Pak di tempat kami. Kerjaan wak ini 27 tahun nasi judi, mabuk, main perempuan. Tobat, majulah jadi imam. Bacain atoina pun gak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Datang kawannya pemain Pak, Nurik Kota Infak di belakang, nyambut dari jauh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran
pelajari Al-Quran. Ini bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu, kita diajak oleh Allah untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. Yang paling terpenting, ajarkan anak cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu semua bercakap-cakap dalam hati, alah Pak Ustadz kan bercakap aja pandainya. Quran, baca Quran. Nanti udah besar tamat kuliah anak-anak kami itu Pak Ustadz, mau makan apa Pak Ustadz? Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu, saya baru tahu Pak ya, karena kami juga di PEMKO Ketua FKUB Kota Medan, Forum Kerukunan Umat Beragama, saya baru tahu Bang Wong, jumlah umat Islam di ujung pulau Indonesia Papua Barat sana cuma 29% banyaknya. Allahu Akbar. Walaupun umat Islam di Papua Barat ini cuma 29% Pak Wali, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Quran. Bapak yang mengelola tahfiz Quran ini memiliki santri penghafal Al-Quran. Anak ini sudah hafal Quran Bu, 21 juz. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya di Jakarta saya baru tahu ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Bu PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin Bapak Ibu, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini kartu ini ya. Nah, ini bisa polsek ini Pak, udah masuk penjara, masuk neraka pula uangnya. Nah, yang ketawanya besar mantan pemain ya. Udah masuk lah Bapak, pikir anak Papua ini tadi 2 semester di PTIQ. Rupanya datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta, mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran, mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan Alhamdulillah, dari 287 orang yang mendaftar, anak Papua Barat ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu Isra wal Mi'raj, saya diundang ceramah ke pemerintah provinsi Papua Barat sana. Orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, niteskan air mata Pak. Ayahnya cakap sama saya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini anak saya ngirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan Alhamdulillah gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya. Makanya saya baru tahu Pak Riko, rupanya orang Indonesia yang hafal Quran diangkat jadi imam di luar negeri sana. Ininya jelas Pak. Ini Bu, awak aja nya imam di Jerman ini agak-agak hajab kan Pak. Merangkap tukang berus, kadang banyak imam-imam kita itu. Tengoklah kurus-kurus, orang tua ada yang gemuk. Mudah-mudahan kita doakan selalu sehat walafiat imam-imam kita ini. Saya kadang mohon maaf Pak Wali, mohon izin, mohon maaf saya. Yang Bapak buat hari ini kan acara yang baik ini ya Pak ya. Tapi lihatlah, dibuat pun acara yang baik, sekelas kecamatan yang banyak mungkin umatnya di dunia ini, masih terhitung sedikit kita ini Pak yang datang. Mohon izin, mohon maaf saya. Tapi nanti kalau dibuat acara maksiat, joget-joget, keyboard bongkar, yang ngantarkan ke dalam neraka, berdiri-diri orang dengarkan acara maksiat itu. Bahkan nanti kalau kita undanglah artis Ayu Ting Ting dari Jakarta nyanyi ke Kota Medan, satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta. Padahal Ayu Ting Ting cuma nunjukkan alamat yang salah. Seorang ustadz kayak aku ini Pak, penceramah kayak aku ini, cakap waktu kering-kering, paling kuat dibayar Pak Wali. Alah, itu pun tadi potong pajak pula. La ilaha illallah.
Yang mudah-mudahan nampaklah hilal hari ini ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya yuk baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah harapan kita semuanya setelah semalam Medan ini kota yang berkah dan Medan ini untuk semua. Harapan kita Medan ini juga menjadi Medan yang selalu cinta dengan Al-Quran. Kalau sudah kita muliakan Al-Quran Bapak Ibu, niscaya juga Allah akan memuliakan kita selama hidup di dunia ini. Lakukan hal yang baik dalam hidup ini. Hidup tak ada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Mumpung masih sehat walafiat, Allah beri umur yang panjang sama kita. Gunakan semua ini hanya di jalan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nanti berpisah Bapak Ibu, ruh dari jasad ini tak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak keluarga, famili, kawan-kawan kita. Hanya kebaikan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Bapak Haji Surya Paloh, salah satu pendiri, memang pendiri Partai Nasdem, pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya Bapak Ibu, rupanya manusia di dunia ini ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini mati memang jasadnya tak ada sama kita hari ini, tapi selalu hidup di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup jasadnya hari ini seperti kita, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kiranya wali kota kita hari ini baru, dukung kepala dinas kita yang di bawah-bawah ini, banyak-banyaklah doa sama Allah. Mudah-mudahan dapat wali kota yang jarang nyuruh, banyak ngasih. Amin. Amin. Mudah-mudahan dapat wali kota yang jarang nyuruh, banyak ngasih. Amin. Dan Pak Wali juga doa sama Allah, mudah-mudahan dapat anggota kepala dinas yang rajin kerja dan jarang minta. Amin. Saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan sehat-sehat kita semuanya dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan yang kurang lebih 25 hari lagi kita akan Hari Raya Idul Fitri, tapi dijalankan saja. Ingat-ingat juga nanti karis-karis ya Idul Fitri sama saya. Insya Allah lain waktu lain kesempatan, kapanpun lagi nanti diundang, khusus untuk pemerintah Kota Medan ini, karena Medan ini juga sudah mendarah daging sama saya. Kapanpun lagi saya diundang, khusus untuk Pak Riko Waas, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Pak ya.